kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Dian Sukmawati, dan rekan saya, Eka Nurmalia Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Roni Harsoyo MPD dengan judul Konsep Dasar Pemasaran Pendidikan. Nah, dalam materi ini ada 5 peta pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pemasaran pendidikan, yang kedua tujuan dari pemasaran pendidikan, yang ketiga fungsi pemasaran pendidikan, yang keempat karakteristik pemasaran pendidikan, dan yang terakhir adalah kedudukan pemasaran dalam pendidikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah pengertian pemasaran pendidikan. Pemasaran di sini diartikan sebagai suatu kegiatan sosial di mana terdapat proses interaksi, proses komunikasi antar sesama manusia dengan menawarkan suatu produk atau barang jasa yang dimiliki oleh suatu lembaga kepada orang lain. Nah, kemudian dalam pendidikan itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan formal yang ditujukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara terencana dan spesifik yang diperlukan nantinya di masyarakat dan negara. Nah, kesimpulan dari pengertian pemasaran pendidikan itu sendiri yakni seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bidang fungsional lembaga pendidikan untuk mencapai sasarannya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tujuan dari pemasaran pendidikan. Nah, dari beberapa tujuan-tujuan yang telah kami paparkan dalam makalah atau PowerPoint, ada tujuan pemasaran pendidikan yang lebih utama atau lebih spesifik, yakni memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, goals dari pemberian informasi oleh lembaga pendidikan ini kepada masyarakat yakni misalnya seperti ini. Sebuah lembaga pendidikan memiliki beberapa prestasi-prestasi yang dimiliki, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nah, nantinya prestasi-prestasi tersebut akan mereka pasarkan, maksudnya lembaga pendidikan memasarkan beberapa prestasi atau hal-hal positif yang dimilikinya. Nah, nantinya seseorang wali murid berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Itu tujuan dari pemasaran pendidikan. Kemudian fungsi pemasaran pendidikan. Nah, dari beberapa fungsi-fungsi yang telah kita paparkan juga di makalah dan PPT, ada fungsi yang lebih diutamakan, yakni pencapaian target jumlah siswa atau penggunaan jasa pendidikan. Nah, di sini diartikan sebagai PPDB, penerimaan peserta didik baru di awal-awal tahun ajaran baru, yakni goals dari PPDB ini atau goals dari fungsi pemasaran pendidikan ini yakni memiliki peserta didik baru yang berkualitas. Dan nanti goalsnya atau tujuan dari fungsi pemasaran itu sendiri adalah memberikan output yang terbaik bagi lembaga pendidikan atau lembaga sekolah atau madrasahnya. Nah, dalam pemberian output terbaik ini nantinya akan memberikan peningkatan kualitas mutu pendidikan lembaga pendidikan itu sendiri. Saya Eka Nurmalia Dewi akan melanjutkan penjelasan dari Mbak April. Karakteristik pemasaran pendidikan. Pada dasarnya, jasa adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan ke hak milik. Hal ini sangat erat kaitannya dengan karakteristik jasa yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program pemasarannya. Jasa secara umum memiliki karakteristik utama sebagaimana berikut ini. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasil sebelum mereka mengkonsumsinya. Yang kedua yaitu tidak terpisahkan. Jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsikan secara serempak pada waktu yang sama. Dan yang terakhir yaitu bervariasi. Jasa pendidikan yang diberikan sering berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta di mana disajikannya jasa pendidikan tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu
Kedudukan pemasaran dalam pendidikan. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika layanan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan, intelektual, dan pembentukan watak serta secara menyeluruh. Dalam pemasaran pendidikan, sangat dibutuhkan adanya bauran pemasaran dalam pendidikan. Bauran pemasaran dalam konteks pendidikan adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Prinsip bauran pemasaran antara lain yaitu produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.